الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Ustadz Yadi Mulyadi yang sudah membacakan surah Al-Hujurat ayat ke-12 dengan begitu merdu. Ya. Di balik merdunya lantunan bacaan ayat suci tadi, ternyata di dalamnya terdapat pesan yang mengingatkan kepada kita semua, khususnya bagi orang-orang yang beriman untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak berprasangka, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Dan di akhirnya dikatakan juga bahwa semua perbuatan itu seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertobat, ya, bertakwa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membahas ayat ini lebih dalam, mari sama-sama langsung kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Gus Hayid. Silakan Gus, fadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa iNews TV yang dimuliakan Allah. Tadi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan sangat indah. Tidak hanya merdu dan indah ayat yang dibacakan oleh korek kita tadi, tetapi juga memiliki pesan yang sangat penting dan luar biasa. Apa pesan dari ayat yang tadi dibacakan oleh korek kita? Pesannya adalah kita diminta untuk terus menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang yang bertakwa, insya Allah kita tidak akan mudah tergelincir oleh godaan setan. Kalau kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa lalu masih tergelincir oleh godaan setan, Allah menyediakan ruang terbuka untuk kita bertaubat. Karena Allah sungguh maha menerima taubat. Nah, itulah pesan penting dari ayat surat Al-Hujurat
di ayat ke-12 ini. Tetapi sebelum Allah meminta kepada kita untuk bertakwa dan bertobat, Allah mengingatkan bahayanya berprasangka dan bahayanya ghibah serta mencari kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ghibah, mencari kesalahan orang lain dan berprasangka itu sudah diatur begitu detail oleh Allah dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang yang beriman diminta untuk menjauhi itu. Tidak boleh berdekat-dekat apalagi bermain-main dengan berprasangka, ghibah dan mencari kesalahan orang lain. Ayat yang dikaji dalam surat Al-Hujurat 12 ini adalah berprasangka, bukan berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk udah otomatis. Berprasangka saja nggak boleh. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman. Ini mukhatabnya yang diajak bicara oleh Allah mulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang dan sampai hari kiamat, ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman. Ibu bapak beriman apa enggak? Para pemirsa beriman apa enggak? Nah, kalau beriman, hukumnya wajib untuk mendengarkan seruan Allah ini. Apa seruan Allah yang pertama? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah, hindarilah banyak-banyak berprasangka. Ibu bapak sering nggak tiba-tiba kita punya angan-angan dan bayangan di rumah. Lalu dari bayangan itu digiring oleh setan, oh orang itu pasti begini, orang itu pasti begitu. Kalau kita tidak hentikan prasangka itu, pasti akan mengacu pada keburukan. Pasti prasangka itu akan menggiring kepada fitnah bahkan adu domba. Makanya Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakan kita persis tahu atas kondisi dan pribadi kita. Yaitu jangan dituruti prasangka itu. Kenapa? Di ayat berikutnya disebutkan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Sebab prasangka yang diikuti, prasangka yang dibiarkan akan mengarah kepada fitnah dan adu domba. Lalu di ayat berikutnya ditegaskan lagi oleh Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Setelah kita nggak boleh berprasangka, kita nggak boleh juga mencari kesalahan orang lain. Nih, kalau kerjaan ibu-ibu, bapak-bapak nganggur, ya nggak ada kerjaan rumah, nggak bersih-bersih rumah, nongkrong sama tetangga, apa yang terjadi? Seringkali itu tiba-tiba ada yang nyetok, orang itu kayaknya kemarin nggak punya mobil, sekarang kok punya mobil. Apa urusan lu nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari urusan. Betul apa enggak? Nah, Al-Quran meminta jangan cari-cari urusannya orang lain. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Bahkan ditegaskan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kau saling menggibah antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kenapa kita nggak boleh ghibah? Allah menggambarkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitang fakarihtumu. Kalau kamu mau ghibah, apakah kamu mau di antara kalian ini memakan daging dari saudaramu yang sudah jadi bangkai? Pasti kalian gak mau kan? Kata Allah. Saya menerjemahkan ayat ini. Jadi orang yang mau ghibah tolong diingat satu ancaman dari Allah. Hai kalian yang mau ghibah, mau gak kalian dikasih bangkainya orang lain yang sudah bau untuk kamu makan? Mau gak bu? Pasti gak mau. Dikasih bangkai ayam saja, tiren, udah tahu mati kemarin dikasih. Yang mentah maupun sudah mateng, dibuang apa enggak? Dibuang bangkai ayam, apalagi bangkai manusia. Nah, orang yang ghibah itu persis seperti makan bangkai. Dan Allah menegaskan fakarihtumu.
kalian pasti akan benci, kalian pasti akan tidak suka dan tidak mau. Maka wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat atas hambanya yang bersalah, dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Jelas apa enggak ayat ini? Jelas. Nah, kalau udah jelas saya tambahin sedikit Ustadz David, ada ghibah yang diperbolehkan. Nah, apa kok ghibah diperbolehkan? Ghibah yang diperbolehkan itu bukan ghibah seperti yang kita pahamin oleh kebanyakan orang, yaitu membicarakan aib orang lain, tapi kritik yang kita arahkan untuk perbaikan. Nah, kalau kita bicara sesama masyarakat, membicarakan aibnya orang lain, kita nggak punya hak. Karena apa? Karena tidak punya mandat. Tetapi kalau ada masyarakat, ada rakyat, kok tahu ada kesalahan pemimpinnya, lalu dibicarakan, didiskusikan untuk dicari solusinya, itu bisa, itu boleh. Tetapi nggak sembarangan masyarakat. Harus orang yang ngerti betul dan di ruang tertutup, tidak di ruang terbuka. Karena pokoknya kalau membicarakan aib orang lain nggak boleh, membicarakan aib orang lain haram. Nanti yang jadi pemimpin kalau salah siapa yang ngingetin? Ya. Jelas apa jelas? Jelas. Nah, yang kedua terkait dengan prasangka, hadisnya Rasulullah SAW juga menegaskan, jauhilah prasangka, iyyakum wadzan, fa inna dzanna akdzabal hadits. Prasangka itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya, karena prasangka itu adalah akdzabal hadits. Prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Lalu prasangka apa yang boleh? Prasangka yang boleh, yang masih diperkenankan adalah prasangka yang baik. Jadi yang nggak boleh itu prasangka yang buruk. Kalau prasangka yang baik itu boleh, maka berbanyak-banyaklah prasangka yang baik kepada orang lain. Lebih-lebih berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itulah singkatnya isi dari ayat surat Al-Hujurat 12 ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan, serta bisa kita jaga diri kita dari perilaku yang diharamkan oleh Allah, yaitu berprasangka buruk, kemudian mencari kesalahan orang lain, dan ghibah. Amin. Allahumma Amin. amin. Terima kasih banyak Gus Said. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Wah, semuanya. Silakan. Ya. Langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Al-Hikmah Cibitung, Bekasi. Mau tanya Ustadz, kalau ghibah kan membicarakan keburukan orang lain, bagaimana kalau suudon sama orang lain, namun suudon kita dalam hati Ustadz, apakah puasa kita juga batal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suudonnya dalam hati Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz David gimana suudon dalam hati? Kira-kira. Kalau suudon dalam mulut kan mungkin. Iya, zon itu kan zon, prasangka. Ya kan? Prasangka buruk kan bisa jadi dalam hati. Iya. Aja terus ngelihat, kalau dari prasangka buruk dalam hati itu mau ketemu orangnya udah gak enak. Nah itulah. Iya kan, udah gak tenang ya kan. Makanya gimana ya kira-kira suudon dalam hati itu ya. Iya. Udah gelisah aja ngeliat orangnya, wah ini orang pasti mau ngambil nih, padahal belum tentu misalnya gitu. Betul. Nah gimana Ustadz tuh? Ya, suudzon dalam hati. Suudzon itu dari kata bahasa Arab suun itu buruk, zon itu prasangka. Berarti suudzon adalah prasangka yang buruk. Prasangka itu diomongin apa enggak? Dipikirin apa enggak? Dipikirin. Diomongin apa enggak? Belum tentu. Enggak. Karena kalau ngomong jadinya fitnah, jadinya ghibah, jadinya adu domba. Kalau di sini ada adu domba enggak? Adu ayam ada enggak di sini? Kalau adu domba kan enggak paham orang kadang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa iNews yang dimuliakan Allah, prasangka itu memang dalam pikiran dan hati. Makanya kita diminta menjaga diri dari prasangka ini. Karena apa? Karena pikiran kita seringkali mudah ditumpangi setan.
setan. Oleh karena itu tadi saya katakan jauhilah berprasangka. Kalaupun harus berprasangka, berprasangkalah yang baik. Itu yang ngomong siapa? Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya Rasulullah, ya dalam hadis beliau, wa ayyadhunna bihi illa khairah. Kalau kamu nggak bisa untuk menahan prasangkamu, prasangkalah yang baik. Nah kalau prasangka baik, enak nggak ketemu teman? Iya. Orang mau nyuri sekalipun, kok kita prasangka baik, ada apa mas? Anu itu, di mana rumah itu? Nah makan dulu deh, sini deh. Jadi nggak nyurinya? Nggak jadi, kenapa? Oh baik nih nggak jadi. Coba orang baik-baik, padahal cuma mau lewat depan rumah, prasangka kita, pencuri ini jangan-jangan. Dalam teori kuantum, orang yang melempar negatif thinking akan narik perasaan negatif dari orang itu. Iya, iya. Sebaliknya kalau kita selalu melempar yang positif, akan menarik hal yang positif dari orang itu kepada kita. Makanya kalau ketemu orang senyum-senyum saja. Senyum. Mau jahatin kita, senyum. Jadi jahat apa enggak? Enggak. Nah, oleh karena itu positive thinking itu penting. Lebih-lebih positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positive thinking kepada Allah itu apa? Contohnya selalu ikhlas atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau itu kita lakukan, puasa kita akan selamat. Dan puasa kita nggak batal dengan kita berprasangka buruk, tapi pahalanya yang berkurang. Hilang. Ya. Eman. Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Makasih banyak Gus ilmunya, Bu. Jadi hatinya itu harus prasangka baik. Kalau bisa udah mulai prasangka buruk ya Bu ya, buru-buru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Bu ya? Bu. Ini melototin saya apa emang lagi kelaparan ini mukanya ini semua ini. Pada bengong. Makasih Gus atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akan lanjut lagi bahasannya mengenai gibah di bulan suci Ramadan. Apakah boleh? Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.